Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Widyarta Fisik. Pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 12 listrik dinamis, yaitu tentang jembatan Wheatstone. Oke, apa itu jembatan Wheatstone? Nah, jadi jembatan Wheatstone ini merupakan salah satu susunan rangkaian listrik untuk mengukur suatu tahanan yang tidak diketahui besarnya. Nah, jadi misalnya di sini ada R1, R2, R5 dan R4. Di sini ada R3. Kalau misalnya R3 sini tidak diketahui, maka boleh kita menggunakan jembatan Wheatstone. Atau istilah lainnya, jembatan Wheatstone itu merupakan suatu jembatan yang digunakan untuk memudahkan kita menyelesaikan rangkaian yang tidak bisa diserikan atau tidak bisa diparalelkan. Jadi contohnya ini, ketika R1 kita serikan dengan R2, dia tidak bisa karena dia bercabang di sini. Tapi ketika misalnya di R1 kita paralelkan dengan R5 juga tidak bisa, karena di sini cabangnya satu, sementara di ujung lagi satu, cabangnya ada dua, dan itu pun dibatasin juga oleh R3. Dengan demikian maka suatu rangkaian yang tidak bisa diserikan atau tidak bisa diparalelkan itu langkahnya menggunakan jembatan Wheatstone. Nah, jadi di sini kita langsung saja. Kegunaan dari jembatan Wheatstone adalah untuk mengukur nilai hambatan dengan cara arus yang mengalir pada galvanometer sama dengan 0. Biasanya galvanometer itu diletakkan di posisi R3. Di sini diletakkan sebuah galvanometer. Nah, jadi sehingga dapat dirumuskan dapat dirumuskan dengan perkalian silang. Artinya, kalau kita ketemu jembatan Wheatstone, nah maka kita kalikan silang diagonalnya. R1 dikali dengan R4. Begitu juga R2 dikali dengan R5. Jika hasil kali kedua diagonal ini jadi R1 kali R4, hasilnya akan sama dengan R2 dikali dengan R5. Berarti kuat arus yang melalui galvanometer atau melalui R3 ini bernilai 0. Dengan demikian R3 boleh kita abaikan, boleh kita tidak tulis. Nah, maka di sini kita tidak tulis lagi. Jadi rangkaian yang baru menjadi R1-nya tetap, R2-nya tetap, R5-nya tetap, R4-nya juga tetap. Nah, setelah dari sini apa yang bisa kita lakukan? Jadi setelah membentuk rangkaian yang baru, setelah menghilangkan R3, dengan demikian maka langkah pertama, serikan antara R1 dengan R2. Jadi R1 dan R2 ini bisa kita serikan. Begitu juga dengan R5 dan R4. Nah, berarti serikan juga R5 dan R4. Nah, jadi setelah kita menyerikan ini, yang atas ini R1 dengan R2, kita sebut dia namanya R12. Kalau seri R54, kita sebut namanya R54. Nah, setelah kita serikan, maka akan terbentuk rangkaian seperti ini. Nah, ini akan terbentuk rangkaian. Nah, ini berarti sini R12, ini adalah R54. Oke, jadi dengan demikian di sini sudah menjadi rangkaian sederhana, maka dari sini kita bisa paralelkan. Nah, jadi paralelkan rangkaian R12 dengan R54. Setelah memparalelkan, maka akan mendapatkan jawaban berapa hambatan total yang belum diketahui untuk rangkaian yang tidak bisa kita serikan atau paralelkan. Nah, terus bagaimana bentuk jembatan Wheatstone? Jembatan Wheatstone itu terdapat beberapa tipe bentuknya. Jadi salah satu tipe bentuknya kayak gini. Nah, ini juga merupakan jembatan Wheatstone. Nah, ini jembatan Wheatstone, ada hambatan. Ada hambatan di sini, ada hambatan, ada hambatan, ada hambatan, ada hambatan, ada hambatan. Ketika ini kita kali silang, jadi kalau kali silangnya anggap ini R1. Jadi ini R1-nya, ini R2-nya, ini R5-nya, ini R4-nya, kita misalkan ini adalah R3. Jadi sama ya, jadi R1 kali dengan R4, kemudian diagonalnya R2 dengan kali R5. Jika dia hasilnya sama, maka R3 bisa dihilangkan. Terus bentuk lainnya lagi jembatan Wheatstone. Nah, kalau bentuk lain jembatan Wheatstone lagi, boleh kayak gini jembatan Wheatstone-nya juga, ini merupakan jembatan Wheatstone. Nah, jembatan Wheatstone juga, dianggap ini ada R1, ada R2, ada R3, ada R4, ada R5. Ya. Jadi kalau seandainya R1 kali R4, jadi diagonalnya R1 dengan R4. Jika hasilnya sama dengan R2 dengan R5, maka R3-nya hilang. Nah, jadi kemudian bisa kita paralelkan. Serikan dulu R1 dengan R5. Kemudian serikan juga R2 dengan R4. Hasilnya baru kita paralelkan. Oke, misal kalau seandainya ada bentuk jembatan, ini gambar kayak gini.
mirip. Nah, jadi kemudian saya gambar kayak gini. Oke. Gambar ini hampir mirip dengan gambar ini. Dengan angka yang sama, jika ini misalnya R1, ini misalnya R2, ini misalnya R3, ini misalnya R5, ini misalnya R4. Yang mana gambar yang ini bukan merupakan jembatan Weston. Gambar ini bukan merupakan jembatan Weston, walaupun bentuknya sangat mirip sekali dengan gambar yang ini. Kenapa? Karena R3 di sini kita tulis dia vertikal, sementara di sini kita tulis dia gambarkan dia dengan horizontal. Nah, terus yang lainnya lagi kita bisa cek di sini kenapa dia bukan jembatan Weston. Kita lihat R1 dengan R2 masih bisa diserikan. R5 dengan R4 masih bisa diserikan. Kemudian ketiga-tiga hasil seri ini ketiga-tiganya bisa kita paralelkan. Jadi, kalau suatu rangkaian yang bisa diserikan atau diparalelkan itu bukan termasuk jembatan Weston. Jadi jembatan Weston akan ada, jadi rumus jembatan Weston akan ada apabila suatu rangkaian itu tidak bisa diserikan atau diparalelkan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita cek ke dalam soal berikut ini. Oke, mari kita simak soal berikut. Dikatakan perhatikan gambar di bawah. Sini ada gambar suatu rangkaian. Kita cek dulu apakah rangkaian ini bisa kita serikan atau paralelkan. Jadi yang pertama 4, kita tidak bisa serikan dengan 3 karena ada cabang di sini. Kemudian juga 3 tidak bisa kita paralelkan dengan 4 yang di sini ada dipengaruhi oleh 6 dan ada cabang juga di sini. Nah, berarti secara otomatis gambar ini merupakan gambar jembatan Weston. Oke, jadi cek dulu jika diketahui V yang mengalir dari ujung ke ujung, berarti dari ujung sini ke sini itu dapat tegangan 48 volt. Diminta berapakah kuat arus? Nah, berarti pertanyaannya berapa katanya kuat arus. Jadi kuat arus itu rumusnya I sama dengan V dibagi dengan R. Dari mana kita mendapatkan R? R yang di sini hambatan yang dimaksud adalah hambatan total dari jembatan Weston ini. Nah, berarti caranya ingat kayak tadi, silahkan dikali dulu diagonalnya. Berarti di sini berapa? Yang diagonal yang dimaksud adalah yang ini. Nah, berarti kita kalikan 6 dengan 4 di sini, juga kalikan dengan 6 dengan 4 yang di sini. Ini namanya diagonal, berarti karena dia 6 kali 4 sama dengan 6 kali 4, otomatis yang 3 di sini hasilnya hilang karena di sini hasil sudah sama. Maka dari itu gambar dari jembatan Weston ini bisa kita rubah ke bentuk yang lain. Oke, jadi di sini ada garis pertama, di sini ada cabang atasnya di sini ada 6. Kemudian di sini ada lurusan. Nah, ini saya kebawahkan lagi dikit. Nah, di sini ada lurusan. Lurusannya ini adalah 4. Nah, sudah sesuai gambar kan? Kemudian dia belok ke bawah, ini ada 4. Kemudian yang ini turun dan belok ke sini. Ini ada 6. Kemudian 6 dengan 4 di sini ketemu. Nah, nih, lebih kayak gini. Nah, berarti kalau kita gambar secara lebih simpel, nah di sini gambar ini bisa kita simpelkan. Caranya bagaimana? Nah, berarti gambar bisa kita simpelkan bentuknya seperti ini. Ini cabang pertama. Cabang pertama di sini ya. Cabang atas itu ada 6, lurus ini walaupun dia belok-belok, tapi bisa kita tarik garis lurus. Berarti ada 6 juga. Nah, berarti ini 6. Jadi ini 6. Nah, di 6 ini 6. Begitu juga dengan cabang yang bawah. Cabang yang bawah ada 4. Lurus ini, tarik lurus berarti juga ada 4. Makanya di sini ada 4, di sini ada 4. Oke. Dengan dari sini kita mengetahui bahwa 6 dengan 6 ini bisa kita serikan. Berarti ini kita serikan. 4 juga dengan 4 bisa kita serikan. Hasil seri tinggal dijumlah. Jadi RS itu sama dengan 6 ditambah dengan 6. Hasilnya adalah 12. Yang di bawah ini bisa kita serikan. Jadi RS itu sama dengan 4 ditambah dengan 4. Hasilnya adalah 8. Oke. Maka dari sini kita bisa merumuskan gambar baru lagi. Nah, berarti ini gambarnya. Yang bagian atas itu adalah 12. Yang bagian bawah ini adalah 8. Dari sini kita bisa melihat bahwa 12 dengan 8 ini disusun secara paralel. Nah, maka dengan demikian bisa kita paralelkan. Jadi 1 per RP sama aja hasilnya dengan 1 per 12 ditambah dengan 1 per 8. Disamakan penyebut. Jadi samakan penyebut. Jadikan
24 ya, berarti 2/24 ditambah 3/24. Jadi sama dengan 5/24. Karena dimintanya RP, berarti balik. RP sama dengan 24 dibagi dengan 5. Oke, kakak. Kita simpan dulu sampai di sini 24/5 ohm. Kemudian karena dimintanya kuat arus rumusnya I sama dengan V per R. Ya udah, kita masukkan sekarang. I kita nilainya, jadi masukkan V kita nilainya 48 dibagi dengan R. R kita nilainya 24/5. Jadi kita masukkan ke sini 24/5. Ingat ya, jadi dalam di sini kita tidak boleh ada per yang bertumpuk kayak gini. Jadi di sini bawa ke atas sehingga dia jadi kali balik, jadinya 48 dikali 5/24. Ini kita coret sisa 2 dikali dengan 5, maka hasilnya adalah 10. Satuan kuat arus adalah ampere. Jadi option yang paling tepat itu adalah option nomor D. Oke, kita akan melanjutkan ke soal berikutnya. Dikatakan perhatikan gambar. Jadi di gambar ini besar hambatan pengganti pada rangkaian di atas. Oke, di sini hanya diminta besar hambatan pengganti. Dari tipe soal ini kita sudah bisa melihat tidak bisa diserikan atau diparalelkan. Berarti gambar ini merupakan tipe Wheatstone. Nah, sekarang silahkan kita cek diagonalnya. Berarti 4 dikali 2 hasilnya 8, 6 dikali 3 hasilnya 18. Nah, ternyata dia kondisinya tidak sama. Kalau pada soal sebelumnya dan pada materi kita membahas hanya untuk apabila hasil kali diagonalnya sama. Sekarang kalau seandainya dia tidak sama, bagaimana cara yang digunakan? Kalau seandainya tidak sama, kita bisa menggunakan rangkaian delta. Nah, berarti rangkaian deltanya kita bikin rangkaian baru. Berarti sini ada rangkaian. Jadi sini ada rangkaian. Nah, sini ada rangkaian, di sini juga ada rangkaian. Nah, jadi setelah ada rangkaian yang biru di sini, misalnya sini dulu R1 biar gampang, ini R2, ini misalnya R3. Nah, jadi setelah ada gambar rangkaian R1, R2, R3 yang perlu kita cek. Gambar rangkaian di sini, nah yang ini diapit oleh R1 dengan R3. Makanya kita sebut namanya R13. Kalau gambar rangkaian yang di sini, jadi gambar rangkaian yang di sini diapit oleh R1 dengan R2, maka dia namanya di sini adalah R12. Sementara gambar yang di sini itu diapit oleh R3 dengan R2, maka namanya dia adalah R23. Nah, setelah kita mengganti dengan rangkaian delta, jadi rangkaian yang sebelumnya boleh kita coret, boleh kita tidak gunakan lagi. Jadi 4 ini tidak kita gunakan, 6 tidak kita gunakan, dan 2 ini tidak kita gunakan. Jadi boleh kita coret, ini nggak ngaruh. Nah, ini juga tidak mempengaruhi, ini juga tidak mempengaruhi. Sehingga bentuk rangkaian kita yang baru, berarti dari sini kita berangkat, dari sini ada cabang. Nah, berarti sini tidak, karena sini sudah kita hilangkan, berarti sini jadinya garis lurus, tidak ada cabang. Hanya ketemu dia R13. Oke, kita tulis di sini ada R13. Dari R13 kemudian dia bercabang. Cabang ke atas ada R12, cabang ke bawah ada R23. Oke, kita gambar lagi. Di sini ada gambar cabang R12, dan di sini ada cabang R23. Nah, setelah kita dapatkan cabang R12 dan R23, di sini dia dikatakan sudah hilang. Nah, sini kan sudah hilang nih R2-nya. Dengan demikian R12 dia tidak ada cabang lagi, langsung ketemu dengan R3. Langsung ketemu dengan R yang 3 ohm. Oke, kita tulis saja di sini. Langsung ketemu dengan R yang 3 ohm. Nah, berarti 3 ohm. Begitu juga dengan R23, sudah tidak ada cabang lagi di sini karena sudah dihapus dan digunakan, langsung ketemu dengan R yang 2 ohm. Nah, berarti kita tulis juga R yang 2 ohm. Nah, di sini sekarang yang menjadi permasalahan, berapakah kira-kira nilai R13, berapakah kira-kira nilai R12, dan berapakah kira-kira nilai R23. Untuk nyari nilai R13, rumus yang digunakan, kalau R13 berarti R13 diapit oleh R1 dengan R3. Berarti R1 dikali dengan R3 dibagi dengan jumlah rangkaian yang kita hapus tadi, yaitu ada R1,
ada R2, ada R3. Saya jadi kalau dia R23 berarti R23. Nah, berarti kalau dia R23 hasilnya berarti R2 dikali dengan R3 dibagi dengan yang dihapus tadi, berarti R1 ditambah R2 ditambah dengan R3. Terus berikutnya kalau dia R13, sorry 13 udah, 23 udah. Yang belum lagi adalah 12. Kalau R dia 12 berarti R1 dikali dengan R2 per R1 ditambah dengan R2 ditambah dengan R3. Bisa ya? Oke, jadi di sini kita cek dulu angka-angkanya biar jelas. Nah, sini angka-angka saya cek dulu. Oke. Nah, di soal kita di sini, jadi ini R1 tadi. Jadi sekarang kita cek dulu nyari R13-nya berapa nilainya. R13 berarti saya langsung aja R1 dikali dengan R3. R1 kita 4 dikali dengan R3 kita 6. Berarti saya langsung aja tulisnya 24 ya, biar ini hemat tempat. 24. Kemudian ditambah penjumlahannya. Penjumlahannya R1 ditambah R2 ditambah R3. R1 kita 4 ditambah R2 kita adalah 2, berarti 6 sudah. 4 tambah 2 6 ditambah dengan R3. R3 kita 6, berarti 4 ditambah 2 di 6 ditambah dengan 6 berarti 12. Dengan demikian di sini angkanya adalah 12. Jadi ketemu nilai R13 itu adalah 2 ohm ya. Nah, begitu juga dengan R23 berarti R2 dikali dengan R3. R2 dikali dengan R3. R2 kita adalah 2, R3 kita adalah 6. Berarti 2 dikali 6 hasilnya adalah 12. Ya udah kita tulis 12 per R123 juga sama nih, 12 dengan tadi 12, sehingga hasilnya adalah 1 ohm. Nah, sekarang yang ini yang R12. Jadi R1 4 dikali dengan R2 itu hasilnya adalah 4 kali 2 adalah 8 ya. Berarti kita tulis 8 di sini dibagi dengan 12. Atau sama-sama bagi 4 jadinya 2/3. Nah, jadi di sini kita sudah lengkap nilainya sekarang. Jadi silakan kita substitusi, masukkan ke angka. R13 itu nilainya adalah 2, kita tulis 2 di sini nanti. Kemudian dia R23 nilainya adalah 1, tulis 1 di sini nanti. Dan R12 nilainya adalah 2/3, kita tulis 2/3 di sini. Nah, berarti di sini tadi hasil 2. R12-nya hasilnya adalah 2/3. Sementara R23 hasilnya adalah 1, tulis 1. Nah, langkah yang bisa dilakukan sekarang, di sini rangkaian 23 sini sama aja artinya dengan rangkaian seri kan. Nah, berarti diserikan, ini juga diserikan. Nah, ini kita serikan, saya sebut namanya sebagai RS1 gitu. RS1 berarti 2/3 ditambah dengan 3. Jadi 2/3 ditambah dengan 3, atau boleh kita tulis 2/3 ditambah dengan 9/3, samakan penyebut. Berarti sama saja hasilnya dengan 11/3. Yang bawahan kita sebut namanya sebagai RS2. Jadi RS2 sama dengan 1 ditambah dengan 2, berarti hasilnya adalah 3. Dengan demikian rangkaian ini bisa kita bentuk ke rubah sederhana lagi. Cabang pertama, di sini kita ada cabang pertama R13 yang nilainya adalah 2. Oke, saya tulisnya langsung 2. Nah, dari 2 di sini, 2 bercabang, yang atas menjadi RS1, sementara cabang bawah menjadi RS2. Oke, saya bikin juga berarti 2 cabang, yang atas adalah RS1, yang bawah adalah RS2. RS1 nilainya sudah ketemu 11/3 tadi. Nah, ini 11/3. Sementara di sini jadi 11/3, sementara RS2 nilainya adalah 3, kita di sini tulis 3. Kita tulis dari sini 11/3, di sini adalah 3. Kemudian langkah berikutnya berarti yang bisa digabung disederhanakan lagi itu adalah diparalelkan, yang mana RS1 dengan RS2 kita paralelkan. Ya, ini kita paralelkan. Nah, berarti paralelkan jadi 1/RP, saya langsung aja 1/11/3 diparalelkan dengan 1/3. Nah, ini posisinya dibalik, jadinya 1/RP sama dengan 3/11 ditambah dengan 1/3. Oke, sekarang kita samakan penyebut. Sama, berarti ini kali 3 ke sini, ini kali 11, ini jadi 33. Berarti jadinya
1 per RP itu sama dengan 9 per 33 ditambah dengan 11 per 33. Kalau dijumlah berarti 1 per RP itu sama aja hasilnya dengan 20 per 33. Atau samakan penyebut, RP sama dengan 33 dibagi dengan 20. Ya, jadi sekarang kita bikin gambar rangkaian yang baru tadi. Dari sini, jadi sini 2, kita tulis 2, nah berarti tulis 2. Kemudian ini hasil paralelnya ini kita sudah ketemu hasil 33 per 20. Dan dia tuh disusun secara seri ya. Berarti kita tulis ini. Nilainya adalah 33 per 20. Dia disusun secara seri. Nah, jadi karena dia disusun secara seri, jadi kita bisa mencari hambatan penggantinya. Nah, berarti karena di sini secara seri, jadi hambatan penggantinya. Jadi hambatan pengganti yang di sini seri berarti RS itu jatuh R total sama dengan 2 ditambah dengan 33 per 20. Jadi samakan penyebut jadi 20 ya. Berarti di sini jadinya 40 per 2 per 20 ya. 40 per 20 ditambah dengan 33 per 20. Berarti sama aja hasilnya dengan 70. Berapa jadinya nih? 73 dibagi dengan 20. Atau bentuk lainnya bisa kita sederhanakan di sini, bentuk lainnya 73 per 20 boleh kita tulis dengan berapa? Hasilnya 3 kali 13 per, bukan kali ya, jadinya 3 di sini bukan kali, 13 per 20 kan sama kayak gini kan bentuk lainnya ini. Nah, dari mana kita tahu sama kan? Kalau di biasanya di matematika kita udah diajarkan 20 kali 3, 60 ditambah dengan 13. Nah, itu ya. Jadi option yang paling tepat itu adalah option nomor D ya. Oke, ini untuk jembatan Weston kalau seandainya hasil kali antara diagonalnya tidak sama. Kalau adik-adik ada yang ingin bertanya, silakan komen di kolom komentar. Kalau seandainya ada yang belum jelas tentang rangkaian seri dan paralel, silakan cek di video yang lainnya. Di sana sudah kita jelaskan bagaimana pengoperasian rangkaian seri dan paralel. Ya, jadi kalau ada yang ingin bertanya jangan lupa komen di kolom komentar ya. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.